Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan tanpamu siapalah aku. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu bagaimanakah kondisi seseorang yang sudah tidak lagi bersama dengan kamu dan seperti apakah kondisi si dia tanpa kamu saat ini. Seperti biasa, bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan dan ini adalah general reading yang bersifat timeless. Readingan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita cek dahulu ya. Bagaimanakah energi si dia saat ini, seseorang yang sudah berjarak atau tidak lagi bersama dengan kamu. Bagaimanakah energi si dia saat ini, seseorang yang sudah berjarak ataupun tidak lagi bersama dengan kamu. Baik teman-teman, di sini ada Nine of Pentacles yang menunjukkan dengan sangat jelas teman-teman ya, seseorang ini bersikap seperti mandiri, sangat menyukai kebebasan, tidak suka begitu terlekat ya, atau tidak suka melekat pada satu perhubungan. Orang ini lebih mementingkan mencari kewangan teman-teman, lebih mementingkan pekerjaan, dan dia suka seperti ada sikap yang suka bersendirian. Nine of Pentacles menunjukkan seseorang yang sangat yakin, mempunyai kepuasan emosinya sendiri, dan seperti dia tidak perlu bergantung dengan orang lain. Itu lebih tepat lagi ya. Dia seperti tidak perlu bergantung emosinya akan kebahagiaan dirinya kepada orang lain. Seperti orang ini mampu untuk bahagia dengan dirinya sendiri. Nine of Pentacles juga menunjukkan dengan jelas seseorang yang akan mencintai kamu tetapi tidak suka melekat ataupun not a clingy person ya. Dia tidak begitu melekat kepada pasangannya dan dia juga tidak suka pasangan yang terlalu melekat kepada dia. Contoh teman-teman, dia tidak sukakan kepada chattingan ataupun texting yang panjang ataupun textingan ataupun chattingan yang kerap. Seperti dalam sehari itu cukuplah sekadar sekali atau dua kali, tetapi tidak sepanjang hari. Dan orang ini memang begitu sikapnya. Dia lebih suka meluangkan masanya untuk diri dia ataupun dengan rakan-rakannya. Lebih cenderung ya, jika orang ini masih di tahap usia yang agak muda, dia sangat suka keluar makan barang bersama rakan-rakannya. Tetapi jika seseorang ini dalam lewat 40-an ke atas ataupun awal 50-an, dia cenderung bersendirian. Jika dia keluar dengan rakan-rakannya, dia akan memilih kawan. Beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seseorang yang mungkin masih lagi single. Sama ada dia janda, duda ya, yang sudah bercerai, sama ada mempunyai anak ataupun tidak, tetapi sudah agak terbiasa dengan keadaan bersendirian, atau seseorang ini sudah lama membujang dan dia sangat terbiasa, agak sukar ya untuk menjalankan hubungan baru dan membiasakan diri dengan memiliki seorang pasangan secara tiba-tiba. Maksudnya apabila sudah lama bersendirian, tiba-tiba dia memiliki pasangan, mengenali kamu ataupun pasangan baru ataupun lama, dia agak sukar untuk menyesuaikan, menyelesaikan diri dia di dalam hubungan itu, akan mengambil masa secara perlahan-lahan untuk beradaptasi dengan satu hubungan. Dan orang ini pekerja keras teman-teman. Dia seperti banyak memikirkan kerja, usaha, bagaimana untuk mencari uang. Begitu teman-teman ya. Baik, kita lihat dengan lebih jauh. Siapakah dia, seseorang yang kini sedang berjarak ataupun sudah tidak lagi bersama dengan kamu. Orang ini juga seseorang yang sangat bercita-cita teman-teman ya. Dia mempunyai akal dan fikirannya yang sendiri, yang ada kalanya sangat sukar ya untuk satu level dengan kamu. Dia seperti mempunyai cara dan pemikiran yang tersendiri. Baik, di sini kita ada Nine of Cups.
Dengan orang ini teman-teman ya, sering seperti bukan dia tidak cintakan kamu, dia sangat menyayangi kamu, sangat cintakan kamu, tetapi pemberian itu lebih dari kamu. Seperti kamu yang banyak menghiburkan dia, memberikan lebih perhatian, seperti apa yang dia perlukan, kamu akan penuhi permintaan itu. Kamu senantiasa berada di sana untuk si dia. Manakala orang ini pula cenderung ya, kamu lihatkan angka 99, Nine of Pentacles di sini dan Nine of Cups ya. Orang ini cenderung bekerja keras. Prioritasi utama si dia kerja, cita-cita. Dan dia seperti seseorang yang ingin berjaya dan ingin melihatkan kepada satu penghasilan. Dia cenderung ya menyerap diri, menghilangkan diri dan tidak begitu ada kalanya terlupa ya untuk mengabari kamu. Memang sikap dia seperti ini. Dan di sini juga saya melihatkan seperti kamu yang banyak menyenangkan dia, memberikan perhatian. Kamu merasakan seperti orang ini ya tidak ada respon daripada dia. Sebenarnya bukan begitu. Cuma dia memang cenderung ke arah sana teman-teman. Dia memang seperti lebih melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kerana kamu lihat kad pertama, dia sudah terbiasa hidup sendirian. Mungkin untuk satu jangka waktu yang agak lama. Dan dia seperti cenderung daripada kecil tidak begitu melekat kepada seseorang. Maka dia sudah terbiasa dalam keadaan begini. Orang ini ada kalanya sangat menyerap diri, tidak begitu terbuka. Saya menangkap energi seorang yang sangat moody di sini. Baik teman-teman ya, kamu sering berikan dia kejutan, tetapi tidak daripada dia teman-teman ya, lebih daripada kamu kepada dia. Kita lihat lagi di sini bagaimanakah energi seseorang ini yang sedang berjarak atau sudah tidak lagi bersama dengan kamu. Wow, di sini ada Six of Cups ya. Beberapa di antara kamu ini mungkin hubungan baru dengan seseorang ini, masih di tahap pendekatan, mungkin teman tetapi mesra, tetapi ada beberapa di sini yang sudah mengenali orang ini. Mungkin kamu sudah lama mengenali orang ini daripada zaman sekolah dan sebagainya, tetapi mungkin baru-baru ini bertemu kembali tanpa diduga begitu. Ataupun orang ini mungkin satu lingkungan pekerjaan dengan kamu, mungkin bekerja bersama, pernah bekerja bersama, ataupun kamu memang mengenali orang ini. Saya juga menangkap sedikit energi ya, orang ini mempunyai pertalian darah dengan kamu. Seperti bukan adik-beradik, tetapi di kalangan lingkungan sanak saudara. Saya menangkap sedikit energi seperti kamu pernah membesar bersama-sama dengan orang ini. Mungkin tidak semua teman-teman ya. Dan banyak memori yang di-sharing dengan orang ini. Maksudnya pertalian darah itu ada. Mungkin lingkungan sanak saudara yang agak jauh. Tetapi bersaudara teman-teman ya. Saya harap kamu jelas. Ada pertalian. Seperti sanak saudara di sini yang saya tangkap. Yang kamu dengan dia mempunyai banyak memori bersama. Memori-memori indah dan sebagainya ya. Mungkin masa contoh teman-teman ya, sewaktu kecil dahulu mungkin pernah bertengkar dengan dia ya. Mungkin fighting for toys or fighting for something. Pernah berkelahi, bertengkar dengan orang ini. Ada memori bersama dengan dia. Atau mungkin kamu pernah ke sekolah yang sama dengan orang ini. Belajar di sekolah yang sama. Seperti itu. Tidak semua teman-teman ya. Wow, di sini kita ada Page of Cups. Teman-teman, orang ini agak pemalu orangnya. Malu tetapi mahu. Dia sangat malu dan kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana untuk approach kamu di sini. Seperti dia menggunakan sedikit taktik ya. Jika dia mahu menghampiri kamu, dia seperti sangat segan, sangat malu, teragak-agak. Tetapi sebenarnya teman-teman, dia sangat memerlukan perhatian kamu. Dia seorang yang sangat lembut dari tutur bicaranya. A very ethical, proper person. Dia seperti berbudi bahasa, memilih perkataan ya, maksud saya teman-teman. Apabila dia bertutur dengan cara yang sangat lembut, ada kalanya kadang-kala kamu seperti agak sukar untuk menangkap apa yang ingin diutarakan. Kerana suaranya juga agak perlahan. Dan dia seperti ada sisi keanak-anakan, sangat manja, sangat lembut. Tetapi ada kalanya kamu melihatkan, wow, begitu dominasi. Seperti sangat ketara perbezaan itu. Dan dia seseorang yang kadang-kala apabila memerlukan perhatian kamu, dia akan datang kepada kamu.
Orang ini tahu ya bagaimana untuk mengambil hati kamu. Beberapa di antara kamu di sini berdealing, saya menangkap dua energi yang berbeza. Satu, orang ini masih lagi muda dari segi usia atau sepantaran umurnya dengan kamu, dan satu lagi mungkin sudah agak dewasa. Apapun itu teman-teman, orang ini memerlukan perhatian dan kasih sayang kamu, dan dia sangat appreciate apabila kamu berikan ya, sangat menghargai apabila mendapat perhatian kamu di sini. Baik, kita lihat lagi. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang berjarak dengan kamu atau sudah tidak lagi bersama dengan kamu? Wow, di sini ada King of Pentacles. Beberapa di antara kamu juga, seperti saya tangkap tadi ya, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah dewasa. Satu orang muda, satu orang yang lebih dewasa, dan orang ini sudah agak mapan teman-teman ya. Dari segi keuangan dia mapan dan stabil. Mungkin beberapa di antara orang ini merupakan mungkin bos kamu ya, your employer, majikan kamu, orang atasan kamu. Apapun itu, dia berstatus tinggi, berada di jabatan yang lebih tinggi, berkedudukan baik dari segi pekerjaan dan kedudukan sosialnya juga. Dia sangat stabil, seperti ramai yang menghormati dia. Dia mungkin orang atasan kamu atau bos kamu, majikan kamu, orang yang mempunyai pekerjaan yang baik, seperti pekerjaan yang memerlukan banyak pelajaran, maksud saya teman-teman ya. Mungkin a degree holder, maybe higher than that. Mungkin seorang doktor, lawyer, judge, apa-apa saja jabatan kerajaan, dan orang yang berpangkat tinggi. Beberapa di antara kamu juga di sini mungkin berdiri dengan seseorang yang sudah berumah tangga atau dia sudah bercerai. Pernah memiliki ikatan kepada sebuah hubungan ya, sama ada dia sudah bernikah ataupun bercerai, begitu ya. Yang pasti orang ini sudah berusia dan keadaan kondisi keuangannya mapan. Ada sisi kesetiaan dari orang ini teman-teman ya, yang sudah berusia ini, ada sisi kesetiaannya, dan dia seperti lebih mementingkan pekerjaan. Mungkin juga dia, jika dia tidak being employed by somebody ya, maksudnya mungkin orang ini juga businessman, melakukan bisnes sendiri, ada perusahaan sendiri, dan dia sangat berjaya teman-teman. Orang ini dalam fikiran dia, dia tahu bagaimana untuk menghasilkan uang. Very money oriented person, sangat bercita-cita tinggi. Dia tahu ya cara terbaik untuk mendapatkan uang, dan dia tidak akan menggunakan uang seperti mengambil risiko bodoh dalam investment, bermain saham dan sebagainya yang akan mendatangkan kerugian. Maksudnya orang ini tidak akan mengambil risiko bodoh. Dia lebih kepada berhati-hati dalam mengambil satu risiko dan bersikap sangat ke depan sebelum melakukan sesuatu. Mempunyai business thinking di dalam fikiran si dia, lebih mengutamakan pekerjaan. Dan seperti saya katakan tadi, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang sudah bernikah ya, memiliki keluarga. Sama ada dia seorang wanita yang sudah bernikah ataupun seorang lelaki yang sudah bernikah, mempunyai pasangan tetapnya. Ataupun di sini juga energi pembacaan mungkin terbalik. Mungkin kamu yang sudah memiliki pasangan di sini ya. Okey, di sini kita ada Eight of Swords. Wow. Sepertinya akhir-akhir ini teman-teman ya, keluar juga kad ini akhirnya teman-teman ya, agak sinkron dengan pembacaan tema hari ini. Tanpamu siapalah aku. Kini kondisi orang ini teman-teman ya, kalau saya melihat kad ini dari awal ya, pada mulanya teman-teman, apabila kamu bertindak untuk meninggalkan dia ataupun kamu dengan dia saling berpisah, orang ini baik-baik sahaja. Kad pertama dan kedua menunjukkan 9 out of 10, emosi dia baik-baik saja. Maksudnya begini, scale 1 to 10, dari 10, 9 dia okey saja. Kamu lihat kan, sini ada 2 angka 9 yang menunjukkan emosi dia baik-baik sahaja. Dia seperti berfikir, tidak mengapa jika kamu meninggalkan dia, menjauhkan diri, berjarak. Ini semua tidak akan lama. Dia percaya akan perasaan kamu kepada dia, dan dia sangat yakin semua akan baik-baik saja. Tidak lama lagi kamu pasti akan pulang kepada dia. Itu pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, kad ketiga menunjukkan dia mulai mengenang kamu ya. Six of Cups, kenangan, reminiscing ya. Dia mulai berfikir, wow, semakin hari sudah semakin sunyi, seperti tidak ada kabar berita dari kamu. Mungkin kamu sudah berpisah dengan orang ini, mungkin ini energi orang baru ataupun mantan, tetapi hubungan semakin mendingin. Ini menunjukkan dia mulai
mengenangkan kamu. Kad ketiga menunjukkan dengan jelas, mulai ada satu kerinduan, merasakan ada perubahan. Dan kini kad keempat menunjukkan Page of Cups, mulai hilang perhatian kamu. Sebenarnya di sini sangat sinkron. Pembacaan ataupun pembukaan kad di sini sangat sinkron. Kamu sendiri boleh membuat satu cerita daripada kad-kad yang terbuka ini. Kemudiannya apa jadi teman-teman? Dia mulai menjadi seorang yang lebih dewasa dari pemikirannya daripada King of Cups. Mulai melihat ada perubahan di dalam perhubungan ini dan merasakan wow, saat ini dia harus bangun ya, mulai mature up, mulai berfikir dengan serius. Dan akhirnya Eight of Swords menunjukkan apa teman-teman? Dia mulai merasakan kehilangan kamu. Tanpa kamu siapalah aku. Maka dia merasakan wow, kini dia bertanya-tanya saat ini teman-teman. Bukan saja merasakan kehilangan kamu, tetapi dia juga bertanya-tanyakan sama ada kamu masih mencintai dia ataupun kamu sudah mengambil keputusan untuk berjarak, meninggal pergi. Just forget about this relationship. Mungkin buka peluang untuk orang baru. Dan ini sangat natural, normal teman-teman ya. Kita semua berhak untuk dicintai, kita pantas disayangi, dan jika perhubungan ini melelahkan, why not? Kita harus bijak dalam memilih ya teman-teman dalam kehidupan ini. Dan jika orang ini sering menyakiti, taking things for granted, tidak menghargai kamu, maka kamu menjadi semakin hari semakin bijaksana. Kamu tahu value, harga diri kamu, dan seharusnya membuka peluang untuk hubungan baru. Pergi kepada orang yang menghargai kamu. Di sini saya menangkap seperti beberapa di antara kamu merasakan kamu begitu tidak dihargai, dan orang ini sering mengambil things for granted ya, taking things for granted, mengambil mudah dalam hubungan, merasakan kamu akan senantiasa berada bersama dia dan kamu akan kembali. Kerana kamu banyak memberi dari awalnya, orang ini mendapat kepuasan emosi dengan kamu. Baik teman-teman, seperti saya katakan tadi, seiring waktu yang berjalan, perlahan-lahan dia mulai menyedari kamu tidak main-main lagi. Kamu kini sudah bijak. Kamu ingin berundur. Baik, bottom of the deck di sini. Wow. Ten of Swords. Eight of Swords. Ya, orang ini seperti merasakan terperangkap. Beberapa di antara dia ya, yang ada juga kes seperti ini, yang juga bertindak untuk berundur kerana dia merasakan begitu terkekang dengan kamu, teman-teman. Ada energi yang dia merasakan mungkin kamu terlalu perasaan kamu terlalu kuat untuk si dia. Mungkin banyak texting, chatting yang sampai dia merasakan seperti ini energi lain ya teman-teman ya. Dia merasa seperti tidak dapat bernafas, hilang kebebasannya. Maka seiring waktu yang berjalan, sedikit demi sedikit dia mulai dingin dengan kamu. Juga ada energi seperti itu ya. Maksudnya kamu sangat kuat, perasaan kamu sangat kuat mengejar dia, menyebabkan dia bertindak untuk step back, seperti tidak dapat bernafas, merasakan kamu begitu tergila-gila akan dia, begitu banyak menunjukkan sisi cinta kamu kepada dia yang menunjukkan, yang membuatkan dia lost interest, hilang minat. Ada energi itu juga di sini, dua energi yang berbeza. Dan apapun itu ya, apapun energi yang ditangkap oleh si dia, seperti energi pertama dan kedua, dia merasakan dia juga harus seperti menjaga batasan dengan kamu di sini. Saya melihatkan orang ini juga ada bertindak untuk berundur dari kamu atau mendiamkan kamu duluan. Dan kini dia merasakan seperti kebebasannya terkekang. Maka dia seperti berundur. Tetapi sebenarnya dia tidak mahu kehilangan kamu, tidak mahu kehilangan cinta kamu. Di sini teman-teman, Ten of Destruction maksud saya Ten of Swords yang menunjukkan kemusnahan, destruction ya. Dalam kad saya menulis dalam dua bahasa agar jelas. Teman-teman, saya melihatkan ya, seperti sinkronnya kad yang terbuka di sini, 8 dan kemudian 10 ya, 8 of Swords, 10 of Swords. Saat ini dia sudah pasti, kamu sudah bertegas untuk berundur, tidak ada komunikasi, saling mendiamkan, dan kini seperti saya katakan tadi, dia bertanya sama ada kamu masih mencintai dia. Dia hilang keyakinan dirinya, dan dia sudah tidak pasti, sama ada jika dia datang semula ke kamu, adakah kamu akan menerima dia. Ada sedikit sisi bertanya-tanya dari orang ini. Mengapakah komunikasi antara kamu dengan dia sudah tidak seperti dulu, tidak seperti daripada tahap awal perhubungan. Ada perbezaan yang sangat nyata di sini, perubahan yang sangat ketara. Dan saya juga melihat beberapa di antara dia mungkin sedang gagal dalam sebuah bisnes, mungkin kehilangan tender, kehilangan kontrak, atau melakukan sedikit kesilapan
yang causing him money, ya, yang membuatkan mungkin dia hilang posisi, kehilangan position, ataupun sedang seperti salah, seperti apa teman-teman, ya, seperti dia bagaimana untuk saya katakan ini, ya, katakanlah seperti dia berpendapat yang bisnes ini akan berlaku dengan very successful, tetapi dugaan dia itu tersilap dan kehilangannya, mungkin kehilangan sedikit wang daripada apa yang dia gamble di situ. Walaupun dia sudah berhati-hati, tetapi pemilihan itu tidak tepat seperti itu, dan dia tersilap langkah di sini yang melibatkan kerugian, teman-teman. Ada kerugian, dan ini kini merunsingkan fikiran dia, seperti kehilangan tender, kehilangan kontrak, lose some money, yang menyebabkan dia seperti sangat tertekan saat ini dalam kerjaya, money wise, dan juga dalam perhubungan. Orang ini seperti merasakan ada orang lain yang menganiaya. Suka sangat untuk saya menyebut perkataan itu, ya. Seperti someone putting him in trouble, ya. Ada seseorang yang melakukan sesuatu di belakang dia yang menyebabkan dia kerugian. Walaupun dia sudah memilih dengan tepat dalam pekerjaan. Saya menangkap sedikit energi seperti itu. Ada kerugian dan dia merasakan kehilangan wang saat ini. Dan harus melangsaikan apa yang sudah dia put out, ya. Mungkin dia keluarkan banyak wang dan dia harus make a recovery daripada kehilangan wang tadi. Dari sisi yang lainnya, saya merasakan orang ini juga merasakan sedikit kesukaran atau kesukaran yang agak ketara untuk beradaptasi dengan kamu. Seperti lifestyle dia dengan lifestyle gaya hidup dia dengan gaya hidup kamu agak berbeza, dan dia seperti sangat sukar untuk beradaptasi dengan gaya hidup kamu. Saya menangkap mungkin beberapa di antara kamu di sini, ya, yang sering perlukan perhatian, dan orang ini tidak dapat memberikan itu kepada kamu sepenuhnya. Maka wujudlah perbezaan ini dengan kamu. Dan dia lebih suka kepada masanya, waktu dia. Maka kamu boleh lihat di sini, ya, dia seperti perlahan-lahan cuba berundur, dan kamu semakin hari semakin kuat begitu. Ini yang membuatkan adanya, ya, hubungan terjedah dan perpisahan. Baik teman-teman, saya rasa sudah panjang lebar, ya, cara saya explain daripada energi dia di sini. Kita lihatkan pula, apakah yang sedang dia rasakan saat ini kepada kamu. Tanpamu siapalah aku. Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu dan dalam hubungan ini saat ini? Bagaimanakah sudut pandang dia dalam hubungan ini saat ini? Apakah yang sedang dia rasakan? Service, wow. Kelihatan seperti beberapa di antara dia, teman-teman, ya, mungkin on-off kesihatannya. On-off tu seperti tidak begitu sihat, kemudian sembuh, kemudian sakit lagi, teman-teman. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seseorang yang sudah agak dewasa umurnya, dalam lewat 30-an, 50 ke atas, mungkin early 60s and 62 begitu. Dan orang ini kesihatannya seperti sekejap okey, teman-teman, ya. Sekejap lagi mungkin tidak begitu sihat. Saya menangkap seperti dia tertekan, dan ini leaving an impact, ya, kepada kesihatan dia. Dan seperti ada kalanya dia tidak mengendahkan makan minumnya, tidak begitu banyak minum air, yang menyebabkan dia seperti, saya menangkap energi seperti kurang air, kurang minum air orang ini, teman-teman. Orang ini seperti tidak begitu, dia minum minuman lain, tetapi jarang minum air putih, yang menyebabkan dia sering sakit. Wow, dissipating, ya. Orang ini juga cenderung seperti chip small cookies, ya. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia sering hilang, seperti orang halimunan, teman-teman. Berhubungan dengan orang ini seperti orang halimunan, seperti a magician, ya. Sekejap dia ada, dia hadir, sekejap lagi dia hilang, tanpa kabar, tanpa berita, tanpa mengabari kamu, datang dan pergi, ya. Dissipating lebih menunjukkan dia menyerap diri. Hilang, sering hilang dari pandangan kamu. Hari ini kamu menjumpai dia dan kamu mulai ada perasaan sayang dan rindu.
kemudiannya mungkin akan hilang seminggu. Dan saya melihatkan keadaan kondisi kesihatan dia yang on off. Dan dia tidak beritahu kamu, ya teman-teman. Dia tidak seperti tidak mahu membebankan kamu di sini. Baik, di sini kita ada kad yang terjatuh. Wow. Ada keputusasaan, teman-teman. Teman-teman, saya tahu kamu tidak mahu saya ulangi. Tetapi ada kalanya pembacaan ini, teman-teman, jika kita sering membuka kad yang sama, energi asas itu tidak dapat ditukar, ya. Di sini Nine of Cups, Nine of Pentacles. Bukan saja menunjukkan seseorang yang sangat mandiri atau menyukai kebebasan. Keegoan yang luar biasa. Pasti kamu sudah bosan mendengar ini, ya. Tetapi itulah hakikatnya, teman-teman, ya. Orang ini mempunyai keegoan yang luar biasa. Apabila dalam kerumitan, kesukaran, tidak akan dia mengabari kamu. Begitu juga bila dia dalam kondisi sakit, tidak sihat. Dia tidak mahu membuat kamu terbeban. Kerana dia sudah terbiasa, ya, susah senang dengan dirinya sendiri. Orang ini walaupun nampak ego, memendam sesuatu, dia manusia seperti kita, seperti awak dan seperti kamu dan saya. Dia juga menitiskan air mata. Maksud saya begini, teman-teman. Kadang-kadang, teman-teman, apabila dia kurang sihat, ya, mungkin dia baring, ya, akan ada memori yang sedih di fikiran dia. Mungkin dia memikirkan ibu. Contoh sosok ibu, ya, yang pernah merawati dia, keluarga yang terdekat, dan kini mungkin dia kehilangan semua ini. Atau mungkin beberapa di antara kamu di sini anak yatim piatu, sama ada dia ataupun kamu, ya, yang mempunyai memori-memori yang sangat sedih. Dan itu hakikat, teman-teman, yang harus kita hadapi. Dan apabila dalam keadaan sakit, orang ini mampu mengalirkan air mata seperti kamu dan saya. Dan saya menangkap walaupun keegoannya yang luar biasa, dia juga manusia. Walaupun dia menyerap diri dengan keegoannya, itu tidak bermakna dia bahagia. Dia cuba ingin pretend seperti berlakon yang keadaan baik-baik sahaja, yang dia akan sembuh dari sakitnya. Ada kalanya saya lihat masa dia sakit, teman-teman, bukan semua orang berada di sisi dia. Walaupun untuk mereka yang sudah berkeluarga, ya, apatah lagi mereka yang jomblo, single, ataupun janda atau duda yang tinggal sendirian. Apatah lagi jika mereka janda duda yang ada anak. Kamu fikirkan, ya, jika anak-anak itu kecil, siapa yang akan berada di sisi? Jika anak itu sudah dewasa, mungkin anak bekerja. Saya menangkap energi seperti ada beberapa yang sakit, ada kalanya ditinggalkan sendirian. Waktu inilah mereka memikirkan kamu. Dan ada air mata. Titisan air mata tu tidaklah seperti banyak sangat, ya. Yang saya tangkap energinya seperti, kamu tahu, teman-teman, di hujung seperti mata kita, ya, bentuk begini, kan? Di hujung-hujung, ini mata kita, teman-teman, begini, ya, tangan mata kita bentuk begini. Mungkin hidung di sini, ya, hidungnya di sini. Kamu akan lihat ada titisan, ya, satu titis air mata di hujung mata ini. Saya melihat dengan jelas dari mata hati saya, orang ini dalam sakitnya dia akan mengambil jarinya dan just wiping it off di hujung mata dia. Supaya air mata itu tidak menitis. Saya menangkap energi seperti itu, seperti dia tidak mahu menitiskan air mata dan dia memendam. Beberapa di antara dia, kesihatan dia on off. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak. Orang ini tidak suka minum air. Tidak suka minum air putih yang tidak mempunyai rasa. Pastilah, sudah pasti, teman-teman, air putih itu tidak ada rasa. Dan dia lebih menyerap diri, bersendirian. Dan saat ini kad ketiga menunjukkan keputusasaan. Ada sisi itu. Sedih, berputus asa, mengenang apa yang dia lakukan. Seperti menjalani satu karma yang tidak begitu baik. Seperti apa yang dia lakukan sebelum ini kepada orang lain, kini masanya untuk membayar karma itu. Maka teman-teman, kita harus ingat ini, ya. Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain seperti apa kita tidak mahu dilakukan ke atas kita. Dan saya sering terapkan ini di akhir pembacaan saya. Ini adalah sebabnya. Kerana akan ada karma yang perlu dibayar. Dan manusia, ya, lumrah manusia apabila sudah sakit, baru kita ingat, baru kita beringat, teman-teman. Dan kini dia seperti berputus asa dalam kesedihan si dia. Kita lihat lagi energi dia, teman-teman, ya. Dia berputus asa dalam hubungan ini. Dia lebih banyak berdoa akhir-akhir ini, mendekatkan diri kepada spiritual awakening dia, banyak berdoa kepada Tuhan, apapun agama si dia. Cina, India, Kristian, beragama Islam, apapun agama dia mendekatkan dirinya kepada agama.
Dia seperti memasrahkan doa-doa si dia, seperti ingin Tuhan menjaga dia dengan baik. Dia seperti berpasrah, berputus asa dan biar Tuhan saja yang decide mengambil keputusan untuk dia. Saya juga melihat orang ini ada sedikit ilmu kebatinan di sini. Daripada gambar ini saya melihatkan ada sedikit ilmu kebatinan yang saya tangkap. Sama ada orang ini mempunyai ilmu kebatinan atau dia mempunyai seseorang yang rapat dengan diri dia, sama ada keluarga sendiri ataupun sanak saudara. Contoh teman-teman, mungkin ada seorang makcik, tante mungkin saya menyebut dengan salah, ataupun pakcik si dia, makcik atau pakcik si dia dalam lingkungan keluarga yang sangat rapat dengan dia. Dan orang ini mempunyai ilmu kebatinan. Saya seperti melihat ada sedikit, mungkin tidak semua teman-teman kamu sesuaikan saja pembacaan ini. Dia seperti sering merujuk perkara segala sesuatu dalam sakit, dalam kebaikan, doa untuk sesuatu. Dia seperti merujuk kepada orang ini, pakcik atau makcik si dia, supaya melakukan sesuatu untuk dia. Seperti menguatkan sesuatu dari segi kebatinan. Sama ada dia lakukan ini dari sendiri ataupun merujuk hal ini kepada pakcik atau makcik dia. Begitu. Orang-orang yang saya melihat seperti dalam lingkungan keluarga. Baik teman-teman, di sini kita lihat lagi Tidak ada niat jahat di sini tidak ada seperti black magic, itu bukan maksud saya, tetapi lebih kepada ilmu kebatinan mengikat kamu di dalam doa. Ataupun paling-paling kurang teman-teman ingin damaikan situasi. Jangan ada yang membenci begitu. Kalau sudah berpisah masih wujudkan satu kedamaian, bersahabat dan sebagainya begitu. Wow, orang ini teman-teman sangat insecure teman-teman, walaupun keegoan dia luar biasa. Dia seorang yang sebenarnya saya menangkap energi seperti ini. Kelihatannya sangat tenang seperti satu tasik sungai ataupun not sungai, tempat air yang tidak bergerak, seperti tasik. Kamu melihatkan sangat tenang, sangat sederhana, sangat emosinya terkawal. Tapi jangan sesekali mencuba orang ini teman-teman. Maksud saya air yang tenang itu jangan disangka tidak ada buaya teman-teman. Orang ini seperti insecurity-nya sangat mendadak. Not mendadak. Perkataan tepat itu seperti kuat sangat insecurity dia. Dia perlukan dukungan, keyakinan daripada orang yang dia cintai. Dan jika dia tidak mendapatkan itu dia sama ada akan depression, anxiety, atau dia akan memendam. Dan kamu lihat apa jadi kepada gunung berapi yang memendam api-api itu di dalam dengan sangat lama, bertahun-tahun akan meledak. Orang ini saya melihatkan ada sisi ledakan di dalam hati si dia. Bukan dengan cara tidak baik. Maksud saya maksud saya begini teman-teman. Kalau dia baik, dia baik. Jangan kamu lihatkan sisi dark side si dia. Jika dia meledak, dia akan seperti gunung berapi itu. Very dark side of this person. Kalau dia meledak, baik cowok ataupun cewek, wow, it's going to be nasty. Teman-teman, garang, galak orangnya. Dan dia akan bermati-matian menunjukkan kemarahan dia. Bukan saja kepada subjek tertentu, tetapi ledakan ini hasil daripada kutipan segala emosi yang dia simpan sedikit-sedikit setiap hari yang sudah disimpan di dalam gunung berapi itu bertahun-tahun. Jika wujud something like, katakanlah saya bagi contoh, kamu berpacaran dengan orang ini atau dia pasangan kamu. Tiba-tiba dia mendapati kamu mengkhianati dia. Kamu harus berhati-hati teman-teman Jangan kita lambaikan bendera merah itu seperti seekor kerbau, dia akan datang. Jika dia meletup teman-teman, it's going to be a no joke. Orang ini ledakannya wow, kerana dia sangat-sangat insecure. Walaupun dia menampilkan keyakinan diri yang baik, dominasi, orang yang berwibawa, kita tidak boleh menyimpulkan orang ini seperti itu. Teman-teman, saya banyak mempunyai pengalaman ini Saya bagi kamu contoh yang lebih tepat teman-teman kerana saya ingin kamu faham dalam setiap pembacaan saya, dan saya tidak akan menyegerakan pembacaan. Jika kamu letih teman-teman, kamu tutup saja video ini, kamu boleh melihat later kemudiannya. Teman-teman, orang ini seperti ini Saya banyak memiliki pengalaman berkenalan dengan seseorang, selalunya lawan jenis. Dia menampilkan kealiman dia. Orang yang tidak akan lepas dari waktu sembahyang,
Jika mendengar azan contohnya, dia akan bergegas pergi. Tetapi kamu tidak tahu apa dia lakukan di rumah. Dalam kealimannya dia, ada sense of insecurity. Banyak benda-benda bodoh yang akan dia lakukan. Contoh, apabila dalam kebosanan, mungkin dia akan melakukan sesuatu di rumah dengan handphonenya. Saya tidak perlu memberikan kamu details ya. Saya pasti kamu bijaksana. Orang yang paling alim pun manusia ini adalah manusia. Mereka tetap seorang manusia. Dan kealiman itu tidak boleh kita sukat ya, atau kita seperti tidak boleh melabelkan mengikut bagaimana untuk saya katakan ini ya. Seperti seorang gadis teman-teman yang memakai berhijab. Kamu perhatikan saja ramai gadis yang berhijab. Tetapi apa yang lebih penting, menutupi rambut itu atau menutupi badan? Dan saya ramai kawan-kawan ini teman-teman ya, yang beragama Islam berhijab. Kepala semua ditutup. Rambut itu tidak seksi bagi saya ya, tapi tutup segala-galanya, tetapi memakai baju yang sangat ketat yang menunjukkan the shape of their body ya. Kamu faham ya apa yang ingin saya katakan? Dia nampak dengan jelas. Kamu faham ya teman-teman ya? Yang mana lebih penting? Menutupi kepala atau menutupi badan? Dan saya tidak menyalahkan gadis-gadis ini ya. Kerana daripada asas agama mereka memerlukan mereka untuk menutupi, maka mereka tidak dapat ya meluahkan. We are women. We want to look beautiful. We want to get attraction ya. Kita mahu menarik lawan jenis. Ini natural teman-teman ya. Tetapi kamu lihatkan, yang penting menutupi kepala atau menutupi yang itu. Tapi itu yang nampak dengan jelas. Kamu faham maksud saya teman-teman. Dan saya juga mempunyai beberapa rakan-rakan yang lawan jenis yang sangat alim orangnya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang dilakukan. Apakah mereka ini sangat alim di mata Tuhan? Kerana di rumah mungkin mereka bosan melakukan, mungkin berselingkuh, melihatkan gambar-gambar yang tidak patut dilihat. Kadang-kala okey teman-teman untuk kita berhibur ya, mengambil itu sebagai hiburan. Tetapi hiburan ini jika dijadikan satu kebiasaan akan corrupt your mind, corrupt your system. Apakah bahasa dalam bahasanya ya? Akan sedikit sebanyak mempengaruhi akal fikiran kamu dan bagaimana cara kamu melihat lawan jenis. Kamu faham apa yang ingin saya sampaikan di sini? Di sini orang ini ya kelihatan seperti sangat berbeza. Kamu lihatkan dia baik-baik sahaja. Tapi kamu tidak boleh menilai apa dia sebenarnya. Hanya Tuhan yang boleh judge kita teman-teman. Tidak semestinya orang yang memakai hijab, menutupi segala-gala itu dilabel sebagai orang yang alim. Itu maksud saya. Teman-teman jangan ada yang terasa nanti ya, saya cuma memberi contoh. Dan jangan kamu melihat orang-orang yang memakai salib itu alim. Tidak seperti itu. Tuhan menilai kita dari hati kita, bukan dari pakaian kita. Hati itu penting. Kadang-kadang saya pernah terserempak ya, terserempak itu bertemu dengan tanpa planning ya, dengan orang-orang yang nampaknya teman-teman macam gangster teman-teman. Dengan rambut yang tidak tersusun, mungkin ada janggut yang tidak di shave ya, tidak dicukur. Waduh, kalau kamu lihat takut. Tetapi mereka berjiwa yang sangat-sangat luar biasa. Sangat baik. Ada sisi kebaikan di hati mereka jika dibandingkan dengan seorang yang jauh lebih tampan, yang jauh lebih kemas. Kamu faham maksud saya? Orang ini seperti ini, insecurity ini energi yang saya tarik. Dia seperti menunjukkan dia baik-baik saja. Tetapi orang ini sangat cepat meledak. Jika dia cemburu, possessive dan kamu sampai ke limit itu, hancur kamu teman-teman. Saya menangkap ada beberapa dengan dia can get really violent. Maksudnya akan bertindak agak kasar ya, jika dia tidak dapat menahan ledakan itu lagi. Kerana jauh di dalam hati si dia, ada banyak yang dipendam dan ledakan itu sudah berapi-api. Maka kamu harus berhati-hati ya. Mungkin ini energi orang baru yang masih dalam pendekatan, kamu tidak begitu mengenali dia. Maka berhati-hati. Atau ini energi mantan yang can get really violent in relationship. Maksud saya boleh berkasar. Apa yang pasti kad ini menunjukkan ada sisi. Kerana di sini teman-teman, jika kamu lihatkan ya, saya berkali-kali membuka kad ini, tetapi dalam energi pembacaan hari ini bukan saja menunjukkan insecurity, ada devil di sini. Ada setan di sini teman-teman, yang membuatkan dia marah, berapi-api, seperti mempengaruhi dia supaya berbuat jahat, begitu. Dan insecurity ini sebenarnya can lead to many troubles teman-teman ya, akan cenderung ke arah yang tidak baik. Baik, kita lihat lagi ya. Maaf ya teman-teman ya, penjelasan saya tadi agak panjang. Di sini ada discovery. Wow.
Akhir-akhir ini orang ini seperti menemukan satu pencerahan. Mungkin dia menyerap diri, berundur dari kamu, tetapi dia seperti mendapatkan satu pencerahan, ya. Mungkin dia sakit, banyak menyendiri dan banyak memikirkan segala sesuatu ini dengan lebih baik, ya. Sebab di sini kamu lihat, ya, kad ini seperti progressing up, ya, to King of Pentacles, ya. Mulai berfikir dengan baik, berfikir dengan matang, berfikir dengan serius, dan dia seperti menemukan satu pencerahan. Dan dia di sini dia menyedari banyak hal. Dan saya merasakan saat ini dia merasakan kehilangan kamu. Sangat-sangat kehilangan kamu di sini. Dan dia seperti bukan saja rasa kehilangan, ada sisi seperti dia takut, teman-teman, bahawa hubungan ini tidak boleh diselamatkan lagi. Wow, kamu lihat, ya, walaupun sedemikian, orang ini ada cenderung kepada kebanggaan, cenderung kepada melihatkan diri dia secara sangat very proud of himself, ya. Sangat bangga akan dirinya. Dan dia senantiasa akan menunjukkan sisi ini kepada kamu. Padahal dalam hatinya sudah hancur. Seperti Ten of Swords tadi, sangat hancur tetapi tidak akan ditunjukkan kepada kamu. Dia cuma akan menunjukkan dia baik-baik sahaja tanpa kamu di sini. Sebenarnya tidak begitu, teman-teman, ya, tidak begitu. Dan dia seperti masih menunjukkan sikap dia yang begitu ego, bangga, seperti baik-baik sahaja. Orang ini kadang-kadang boleh ke arah bahaya, teman-teman, jika saya lihatkan. Baik, teman-teman, kita lihat kini, ya. Apakah yang sedang dia lalui saat ini tanpa kamu di sisinya? Apakah yang sedang dia lalui saat ini tanpa kamu di sisinya? Wow, Queen of Wands, ya. Teman-teman, saya akan buka semua kad dahulu. Di sini kita ada energi Leo. Leo, Sagittarius, Aries, hadir. Terkuat di sini Leo. Apakah yang sedang dia lalui saat ini? Saya lihatkan daripada Queen of Wands ini, teman-teman, dia seperti menjalankan hidup dia sehari-hari, ya, dengan perasaan yang sangat proud, confident, tanpa menunjukkan kelemahan dia kepada sesiapa pun. Sama ada dia sedih ataupun terluka, dia tunjukkan dia baik-baik sahaja, ya. Like playing along. Seperti menjalankan kehidupan seharian dia seperti biasa. Baik, di sini kita ada King of Wow. Teman-teman, kamu lihatkan di sini, ya. This is amazing, ya. Queen of Wands and King of Wands bersebelahan. Orang ini sangat memandang tinggi pada kamu. You are matching him. Kamu adalah orang yang dia cari. Kamu match, ya. Matching tu seperti kamu sampai ke tahap yang dia cari. Kamu adalah orang yang dicari selama ini kerana kamu sangat memenuhi keinginan dia. Orang ini sangat bergairah dengan kamu. Walaupun dia membuka option lain, melihatkan kepada lawan jenis yang lain, tapi dia sangat tertarik kepada kamu. Kamu seperti memiliki, kamu memegang hati dia. Dan walaupun sudah berpisah, teman-teman, kamu ini seperti, saya menangkap energi beberapa di antara kamu mungkin twin flames di sini. Tidak semua, ada juga energi soulmate di sini dengan orang ini. Seperti you are meant to be with this person. Walaupun kamu berpisah, ya, mungkin beberapa di antara kamu yang berjarak, berpisah dengan orang ini, ya, jangan terkejut jika di masa hadapan mungkin Tuhan akan menemukan kamu semula dengan dia. Kamu mungkin akan berjodoh kembali dengan orang ini, dan saya berani mengatakan ini. Kerana kadang-kadang, teman-teman, ya, kita dipisahkan kerana atas ada sesuatu sebab. Dan saya melihatkan ke depannya mungkin kamu akan disatukan dengan orang ini kembali. Mungkin jodoh kamu sebenarnya dengan dia. We will never know, teman-teman, ya, kalau ada jodoh tidak akan ke mana. Wow, King and Queen of Wands bersama-sama, ya, duduk di atas sebuah tahta di sini. Kamu dengan dia mempunyai ketertarikan yang sangat dalam. Sebanyak mana kamu cintakan orang ini, dia juga begitu. So, you got the answer, teman-teman, ya. Jawapan itu di hati kamu. Tanpa kamu, siapalah aku? Itulah tema readingan hari ini. Yang bermaksud, tanpa kamu, dia tidak ada sesiapa lagi, teman-teman. Kerana kamu lihat di sini, ya. Kamu duduk di takhta dia. Kamu adalah permaisurinya orang ini. Atau kamu adalah raja di hati permaisuri ini. Tanpamu, siapalah aku? Jika saya ambil salah satu dari kad ini, maka orang ini seperti kehilangan kedudukannya. Tanpa kamu, dia bukan siapa-siapa, teman-teman.
agak sukar untuk dia. Kamu adalah orang yang tepat untuk si dia. Dia seolah-olah percaya kamu adalah soulmate-nya si dia. Di sini kita ada the Hierophant. Wow, teman-teman, orang ini sangat merasakan sangat nyaman, sangat aman, sangat damai dengan kamu. Saya melihat dia, dia memantau kamu dari kejauhan, dalam diamnya dia, tanpa kamu di sisi dia. Kamu lihat dengan gambar ini dengan jelas, teman-teman, ya. Dia memandang ke arah kamu seperti curi-curi pandang. Orang ini banyak observasi, ya, being observant. Dia banyak memerhati kamu dari kejauhan. Saya menangkap orang ini juga mungkin stalking kamu, ya. Mungkin membawa kenderaan pergi tempat-tempat yang kamu sering kunjungi tanpa kamu ketahui sebab kamu sudah melepaskan dia. Mungkin berjarak atau meninggalkan pergi, dan dia seperti masih memantau kamu. Di sini Taurus hadir dengan kuat, dan saya melihatkan teman-teman, orang ini hatinya sudah tetap kepada kamu. Agak sukar untuk dia menukarkan perasaan itu. Dan saya juga menangkap beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah berpasangan, ya, atau dia sudah berpasangan, atau kamu yang sudah berpasangan di sini. Dan ini menyukarkan penyatuan kamu dan dia. Dan apapun itu, apapun kondisi itu, tidak pada saya tidak mengapa, ya. Kerana pembacaan saya senantiasa terbuka kepada semua perhubungan, dan dia masih memantau, memerhati kamu. Kerana masih tertarik dengan kamu, teman-teman. Dan saya melihatkan daripada the Hierophant di sini, dia memendam perasaan dia. Dia tidak bertindak, tidak banyak tindakan daripada orang ini, tetapi dia seorang yang sangat bijak, wise. Dan dia banyak memberikan kamu nasihat, teman-teman, ya. Selama kamu pernah berhubung dengan orang ini, dia banyak memberikan nasihat. Kelihatan seperti saya, daripada pandangan saya, kelihatannya salah satu daripada kamu lebih cantik, ya. Sama ada yang cowok lebih handsome atau si cewek yang lebih cantik. Bukan kedua-dua di sini cantik, ya. Maaf teman-teman, ya, daripada pembacaan saya menarik seperti Beauty and the Beast, teman-teman. Salah seorang lebih penampilannya lebih menarik, sama ada si cowok atau si cewek yang lebih cantik daripada yang satu lagi, ya, seperti Beauty and the Beast. Tetapi itulah yang menariknya. Cinta tidak memilih bagaimanakah rupa paras kita, tetapi cinta lebih seperti opposite attract, yang lebih menguatkan kamu dengan dia. Kamu lihat, ya, seperti the fairy tales Beauty and the Beast. Betapakah Beauty mencintai Beast, walaupun Beast itu tidak kelihatan begitu tampan. Di sini saya menarik energi salah satu daripada kamu sangat-sangat jelita atau sangat tampan, bukan kedua-duanya. Baik teman-teman, kita lihat lagi, ya. Apakah yang sedang dia lalui saat ini? Wow, Three of Coins. Teman-teman, orang ini seperti banyak menghabiskan masanya, ya. Apabila kamu sudah tidak di sisi dia, dia merasakan kehilangan dan banyak menumpukan perhatian kepada pekerjaan. Seperti ingin kembali membuktikan sesuatu kepada kamu, ingin memberikan pembuktian kepada kamu apabila dia sudah jauh bersedia. Maka sekarang ini orang ini masih belum berganjak, belum bertindak. Dia masih dalam proses ingin mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Saya melihat orang ini dalam diam berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Dan beberapa di antara kamu ini adalah rakan sekerja kamu. Seperti saya katakan tadi, orang ini mungkin orang atasan, bos kamu, yang mempunyai kedudukan yang baik dalam company, ya, dalam syarikat. Dan beberapa di antara kamu mungkin pernah bekerja sama dengan orang ini, atau satu kantor dan sebagainya. Mungkin bekas pekerja begitu. Dan orang ini sedang cuba memperbaiki. Saat ini apabila menyedari kamu sudah tidak lagi di sisinya, dia berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan kamu supaya kamu kembali yakin akan diri dia. Wow, teman-teman, di sini kita ada the High Priestess. Teman-teman, Taurus hadir dengan kuat, Aries, Leo, Sagittarius. Kita juga ada Capricorn, Virgo, Taurus, terkuat Taurus, dan di sini kita ada Cancer, terkuat Cancer, teman-teman, ya. Teman-teman, orang ini seperti saya katakan tadi, ya, dia sedang berpasrah, menyerahkan segala ini di tangan Tuhan. Dia seperti sudah give up, berputus asa. Ada energi keputusasaan di sini, dan juga menggunakan ilmu batin, ya, untuk cuba mengikat kamu. Dia sekarang ini hanya menunggu, tidak melakukan apa-apa tindakan, dan ini sangat memberikan kamu satu frustasi kerana dia tidak berganjak dari di mana dia berdiri begitu. Dia tidak memberikan satu tindakan kepada kamu dan banyak menunggu, ada energi menunggu,
memerhatikan kamu seperti the Hierophant, memerhatikan kamu, memikirkan, mendengarkan intuisi dia dan seperti memendam perasaan dia kepada kamu. Dia masih belum move on. Tanpa kamu, siapalah aku? Maka dia tidak mampu untuk move on, belum bersedia untuk move on. Orang ini cenderung menyembunyikan segala sesuatu dari kamu, tidak bersikap terbuka. Susah, senang dipendamkan sendiri. Sakit, sihat dipendamkan sendiri. Dan di sini saya melihat ada cinta sembunyi-sembunyi, teman-teman. Beberapa di antara kamu ya, ada penglibatan saya, kamu dan dia, dan ada penglibatan hanya saya dan kamu sahaja yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu akan hubungan kita, tidak ada orang lain yang tahu akan perasaan kita. Dan jika ada orang yang tahu, seperti saya menangkap energi seperti ini, teman-teman ya. Contoh, katakanlah kamu dengan orang ini adalah pihak ketiga. Kamu dengan dia saling mencintai dan kamu dan dia tahu akan perasaan ini, are aware, ada kesedaran tentang perasaan ini, tetapi kamu sangkakan mungkin pasangan kamu tidak tahu. Sebenarnya pasangan kamu tahu. Saya juga menangkap energi itu. Di sini dengan jelas ada energi cinta sembunyi-sembunyi. Dan juga teman-teman, maaf ya, saya harus mengulangi ini. Beberapa di antara dia memakai topeng menutupi perasaannya. Baik teman-teman, seperti jika ini adalah perhubungan baru, kamu single dan dia juga single, orang ini belum bersedia untuk membuka topeng itu. Mungkin teman-teman ya, kerana keadaan keuangannya yang belum stabil. So, dia hanya akan menanggalkan topeng itu apabila keadaan keuangannya stabil. Seperti tidak ada confident untuk mendekati kamu dengan rapat sehingga dia dapat meyakinkan atau memapankan kedudukan dia dari segi finansial. Baik teman-teman, apakah yang sedang dia lalui saat ini tanpa kamu di sisinya? Wow, di sini ada the world, teman-teman. Teman-teman, beberapa di antara kamu di sini juga berhubungan dengan long distance relationship. Saya melihatkan ada long distance relationship di sini dan saya merasakan tidak lama lagi kamu akan terhubung dengan orang ini. Jika kamu sudah berpisah dengan dia atau berjarak, tidak lama lagi akan ada komunikasi. Sekurang-kurangnya akan ada komunikasi dari orang ini. Dan saya melihatkan keadaan ini sudah didiamkan agak lama, ada keinginan untuk berkomunikasi kembali dengan kamu. Saat ini orang ini merasakan tanpa kamu, dia kehilangan dunianya. Seperti kamu adalah dunia si dia. Ada sisi keinginan untuk memperbaiki seperti Three of Coins tadi dan ingin kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang tertinggal. Seperti unfinished business, orang ini sedar ya, dia harus kembali untuk memperbaiki ini. Dan ada sisi juga saya merasakan yang long distance relationship mungkin akan bertemu untuk julung kalinya. Saya merasakan orang ini mungkin akan berusaha untuk kembali dan benar-benar ya dapat melihat kamu secara fizikal. Dan saya juga melihatkan orang ini akan melakukan apa saja kerana kamu adalah dunianya si dia. Di sini Capricorn hadir dengan kuat, teman-teman ya. Kita lihat lagi. Kamu berdiri dengan seseorang yang sangat bercita-cita. Dan dia akan lakukan apa saja untuk memenuhi cita-cita itu. Dan sepertinya tanpa kamu saat ini dia sudah, keadaan ini seperti menguatkan dia, teman-teman. Menguatkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan saat ini. Katakanlah sebelum ini dia tidak secure, tidak percaya diri untuk melakukan ini. Kini dia seperti bertindak akan melakukan apa saja untuk kamu di sini. Sekurang-kurangnya memulakan satu komunikasi. Dan dia akan melakukan itu. Di sini kita ada Queen of Cups. Wow. Teman-teman, saat ini dia memang merasakan kehilangan kamu ya. Sedang galau. Sedang depresi, anxiety, kesedihan. Dan dia seperti kehilangan orang ya untuk mendengarkan dia. Selama ini kamu banyak mendengarkan dia. Apabila dia berbicara, kamu mendengar. Apabila kamu berbicara, dia yang mendengar. Dan saat ini dia seperti merasakan kehilangan kasih sayang kamu. Dan dia seperti ingin didengarkan. Dan dia seperti tidak dapat seseorang yang lebih tepat seperti kamu untuk mendengarkan dia. Seperti banyak yang dia simpan di dalam hatinya yang ingin dia luahkan, tetapi kamu sudah tidak berada di sisi. Baik teman-teman, di sini kita ada Eight of Coins ya. Wow, memang ada sisi-sisi orang ini yang ingin datang membaiki keadaan.
Dia sedang dalam proses, teman-teman. Cenderung menghindar kamu untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Orang ini very business oriented dan ingin memperbaiki keadaan ke depannya. Dalam diam dia juga ingin memperbaiki keadaan kamu dan dia. Dia sedar dia sudah ditinggalkan. Tetapi dia tidak, walaupun ada energi keputusasaan di sini ya, kamu jangan lupa teman-teman ya, orang ini juga ada beberapa di antara dia yang menggunakan ilmu kebatinan untuk mengikat kamu. Perlahan tetapi pasti, sepertinya dia akan berusaha ya untuk membaiki ini. Jika benar-benar kamu dengan dia sudah terpisah agak lama ya, dia akan memperbaiki ini. Saat ini teman-teman, dia sedang dihadapkan kepada dua pilihan. Dan dia sedang memikirkan bagaimana untuk mengatur ya, untuk memilih. Harus memilih satu dan satu untuk dilepaskan. Dan ini seperti membuat dia sangat pusing saat ini. Tidak pasti apa yang harus dilakukan ya. Dan saya juga melihat beberapa di antara kamu di sini memang berdealing dengan seseorang yang kamu kenali di social media. Dan orang ini teman-teman, apabila dihadapkan dengan situasi begini ya, memang akan ada penundaan dalam hubungan. Itu yang membuatkan kamu meninggalkan pergi. Dan dia masih dalam, walaupun ditinggalkan teman-teman, dia masih dalam proses memilih. Kerana bukan senang ya, kalau saya lihat dalam hubungan ini bukan senang untuk dia memilih. Di sini ada Nine of Wands. Orang ini cenderung tertutup. Seorang yang agak pemalu, sensitif orangnya. Tetapi sepertinya dia belum menyerah. Jika saya lihat daripada Nine of Wands ini, kelihatan dia seperti menyerah ya, berputus asa. Tapi sebenarnya mempunyai kekuatan diri yang tidak terlihat oleh orang lain. Seperti want to fight for this, begitu. Saya menangkap banyak warna merah di sini ya. Saya merasakan orang ini mungkin sangat menyukai warna merah. Atau kamu yang menyukai warna merah, saya menangkap dia sering memakai pakaian kemeja ataupun t-shirt yang berwarna merah. Yang menunjukkan diri dia sendiri, orang yang berani, orang yang menyahut cabaran. Dia sukakan warna merah, teman-teman. Dan apabila dia menyukai warna merah, what do you think, teman-teman? Apakah dia akan menyerah? I don't think so. Tidak akan menyerah dengan begitu mudah. Walaupun dihadapkan kepada satu pemilihan. Wow, di sini kita ada The Lovers. Teman-teman, apabila ada The Lovers yang menunjukkan perasaan kamu sangat dalam seperti perasaan dia ke kamu. Beberapa di antara kamu di sini masih melihatkan ya, perhubungan kamu dengan dia di dalam fikiran kamu. Sering memainkan ini. Saya juga menangkap beberapa di antara kamu mungkin pernah berhubungan fisik dengan orang ini. Dan kamu sering memainkan memori ini di fikiran kamu. Beberapa di antara kamu yang belum mempunyai hubungan fisik dengan orang ini, sepertinya orang ini sangat ingin ada keinginan itu. Paling kurang ingin memeluk kamu di sini. Dan untuk kamu yang pernah memiliki hubungan fisik, saya melihatkan kamu sering memainkan ini ya di fikiran kamu, kerinduan teman-teman. The Lovers, Gemini hadir dengan sangat kuat. Dan saya melihatkan warna kegemaran orang ini sama ada biru atau lebih kepada warna merah. Contoh teman-teman, mungkin kamu sukakan biru, dia sukakan merah. Atau dia sukakan biru, kamu sukakan merah. Begitu teman-teman. Dan saya tidak tahu mengapa di sini, saya menangkap dua angka yang paling kuat. Hanya dua angka akan saya berikan di sini. 9 dan 6. Yang juga menunjukkan, jika saya gabungkan kedua angka ini, di sini energi ini sering berputar-putar. Orang ini sering mengirim energi kepada kamu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lihatkan ya. Orang ini tanpa kamu, jika saya lihatkan, teman-teman, memang bukan siapa-siapa. Dia memang kesepian, kesunyian dan sangat merindukan kamu. Kita lihatkan dengan cepat ya. Apakah yang akan berlaku dalam waktu dekat ke depannya? Secara seperti satu message dari alam semesta. Apakah yang akan berlaku ya? Kamu dengan dia sudah berjarak. Orang ini sudah pergi meninggalkan. Dan dia merasakan kekosongan saat ini. Tetapi apa yang akan berlaku dalam waktu dekat ini? Wow, be present. Teman-teman, orang ini sentiasa hadir di dalam hidup kamu sebenarnya. Seekor anjing ini menunjukkan kesetiaan. Dragonfly ini menunjukkan transformasi, sesuatu kebenaran yang akan terungkap. Kamu lihat kan ya, ada bunga, kesetiaan dari orang ini seperti masih setia.
Mungkin dia keluar dengan lawan jenis yang lain. Itu tidak bermaksud dia memberikan hatinya kepada orang lain. Saya melihatkan dia seperti menunggu. Ada kesetiaan kepada kamu. Tetapi beberapa di antara kamu sudah bertransformasi. Maksudnya meninggalkan pergi. Dan kini orang ini tidak ada apa-apa lagi. Tidak siapa-siapa ya tanpa kamu di sisinya. Tetapi saya melihatkan dengan jelas masih ada kesetiaan dari si dia. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Spruce up your nest. Wow. Beberapa di antara kamu di sini seperti mungkin pindah rumah, pindah kediaman atau mencantikkan ruang tamu, bilik kamu, mengemas-ngemas dan meluaskan ya. Maybe some of you are renovating your house seperti ubah suai. Meluaskan ruang bilik, ruang tamu begitu dan mencantikkan diri. Saya lebih melihatkan seperti menjaga penampilan, menghias rumah ke arah positive energy supaya tidak begitu tertekan akan hubungan ini, seperti memulakan satu hidup baru. Beberapa di antara kamu ya memulakan satu hidup baru. Kelihatan seperti itu pada saya. Sudah mampu untuk wish fulfill di sini ya. Beberapa di antara kamu kini sudah tidak lagi bergantung dengan orang ini. Kamu sudah ke depan, tidak lagi ke belakang atau begitu tertekan dalam hubungan ini, dan kamu menjalankan hidup kamu dengan lebih berjaya, bersikap positif, menarik aura-aura yang baik. Wow, ask for help ya, bottom of the deck di sini. Dan beberapa di antara kamu ke depannya masih ya, seperti berdoa, seperti orang ini, seperti mengharapkan kepada sebuah keajaiban, sering mengharapkan kehadiran leluhur kamu, malaikat pelindung, dan mengharapkan satu petunjuk daripada Tuhan di sini. Baik teman-teman, saya akan luruskan kamera. Kita lihatkan orang yang sudah tidak lagi bersama dengan kamu. Apakah ada pesanan-pesanan ataupun soalan yang ingin dia tanya kepada kamu? Kerana tanpa kamu, wow teman-teman, kamu lihat ya, tadi kita ada The Lovers, Gemini hadir dengan kuat, dan di sini kita ada We Are Soulmate. Orang ini begitu yakin ya, kamu adalah soulmate-nya si dia. Kerana di sini kita ada Queen of Wands, King of Wands yang duduk di tahtanya. Dia sangat yakin teman-teman, kamu dengan dia adalah pasangan sehati dan sejiwa. Kalau begini teman-teman, sukar ya, sukar untuk berpisah. Akan ada koneksi yang bersambung-sambung antara kamu dengan dia di sini. Wow teman-teman, tanpa kamu siapalah aku? I feel so lonely ya. Sampai ada yang sakit di sini teman-teman. Orang ini merasakan sangat sunyi sepi tanpa kamu ya. Sunyi sepi tanpa kamu di sisinya. Dia seperti belajar dari kesilapan ya. Mempelajari apa yang dia beri kepada orang. Seperti tabur tuai teman-teman. Sebab dan akibat. Menjalankan karma daripada perbuatan dia sendiri. Wah, ada kad yang terbuka di sini. Wah, ada dua kad yang terbuka di sini. Kita lihat saja teman-teman ya. Kerana kad ini memang terbuka. Wow, teman-teman, kamu lihat sendiri ya, kad ini terbuka sendiri. My life is not in order right now. Hidup saya memang sedang tidak teratur saat ini. I am frustrated with our situation. Saya sangat frustasi dengan kondisi hubungan kita. Dan hidup saya saat ini tidak teratur. Ini jawapan kepada tema readingan hari ini. Tanpamu siapalah aku? Wow, agak boleh saya katakan for the first time, saya membuat tema dan kad membuka dengan sangat sinkron ya, kerana sangat sukar untuk mendapat persamaan daripada pembukaan kad dengan tema teman-teman ya. My life is not in order right now. Hidup saya tidak baik-baik saja, tidak dalam keadaan teratur, seperti hidupnya sedang dalam terkucar-kacir, bersepah-sepah. I am frustrated with our situation. Saya sangat frustasi dengan kondisi kita. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada bottom of the deck di sini. Bottom of the deck kita ada, wow, betul tak saya cakap tadi teman-teman? The High Priestess, ada yang memakai topeng ya. I deny, saya menafikan my own feelings for a reason. Wow, ini sangat kuat ya. Ini kata-kata yang sangat bermakna ya. Saya menafikan perasaan saya sendiri kerana disebabkan oleh ada sebab. Di sini mungkin di sini ada cinta sembunyi-sembunyi yang melibatkan orang lain yang membuatkan dia terpaksa menyembunyikan perasaan dia atas sebab-sebab yang tertentu. Maksudnya apa teman-teman? Orang ini terpaksa menarik diri walaupun dalam kondisi yang menyakitkan. Kerana mungkin hubungan ini tidak memungkinkan atau banyak halangan
di antara kamu dengan dia. Seperti maksud saya Ten of Swords tadi ya, bottom of the deck di sini menunjukkan banyak yang perlu dia korbankan untuk bersama dengan kamu. Lebih kepada arah dia, banyak yang perlu dia korbankan. Mungkin persahabatan yang perlu dikorbankan, agama, budaya yang perlu dikorbankan untuk bersama-sama dengan kamu di sini. Dan dia juga merasakannya ini akan menyakiti kamu dan dia. Baik teman-teman, kita akan buka beberapa initial. Tanpa kamu, siapalah aku. Baik, di sini kita ada huruf H hotel. Kita ada huruf W. Kita ada huruf Z Zulu. Kita ada huruf O Oscar. Ada huruf U uniform. Ada huruf D Delta. Ada huruf S Sierra. Ada huruf P Papa. Ada huruf E Echo. Ada huruf C Charlie. Ada huruf M Mike. Wow, saya kenapa menangkap ini ya? Kekaburan di dalam satu hubungan, seperti perkataan clouds yang menunjukkan awan. Dan saya menangkap energi precious. Kamu ini seperti sangat berharga kepada orang ini. Wow, ada energi mantan X. Dan di sini ada J Juliet. Baik teman-teman, di sini kita ada huruf H, W, Z, O, U, D, S, P, E, C, M, X dan J. Ini saja inisial yang saya tergerak untuk membuka hari ini ya teman-teman. Baiklah, saya rasakan sudah panjang lebar ya pembacaan hari ini. Saya harap kamu semua mendapatkan sedikit pencerahan daripada pembacaan hari ini dan saya benar-benar berharap ini dapat membantu kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu dalam mendoakan yang terbaik buat semua dan juga kepada semua tarot reader yang lain yang telah banyak menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik untuk kita semua. Keep spreading the love, you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.